Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Ya, dinamika politik makin kesini makin seru ya. Tentu pasti akan makin memanas. Jadi kalau bicara polarisasi, ini juga harus mendapatkan pemahaman yang benar dari sahabat SC Channel semua ya. Karena kalau kita mengharamkan polarisasi, itu artinya kita mengharamkan perbedaan. Padahal justru kenapa kita harus bersatu? Karena dasarnya berbeda. Kan begitu ya. Beda dulu kemudian kita menyatukan pikiran kita pada sesuatu yang bisa kita sepakati bersama. Kan begitu. Termasuk dalam politik. Ada pilihan politik berbeda, ada pilihan presiden yang berbeda, ya sudah wajar-wajar saja. Itu sebuah polarisasi, sudah pasti gitu. Jadi nggak bisa dinafikan kembali. Yang nggak boleh itu polarisasi kemudian berujung pada perpecahan yang mengakar gitu. Yang kemudian kita tidak bisa lagi mentoleransi perbedaan. Nah itu yang tidak boleh. Itu yang harus kita pelajari dari Pilpres 2019 kemarin. Kalau kemudian pilihan berbeda, ya sah-sah saja, silakan saja. Kemudian terjadi polarisasi 2-3 kubu, ya nggak apa-apa juga. Nah, jadi ini termasuk yang akan kita bahas sekarang, bagaimana kegambangan beberapa partai politik melihat terus membesarnya gelombang keharapan rakyat terhadap Anies Baswedan. Ini saya juga kira ditangkap oleh Romi Romahur Muzi apa ya, kepanjangannya agak lupa, dari P3. P3 gamang hari ini. Karena saya meyakini sekali bahwa kita sambil lihat dulu deh ya. Nah, kita melihat, saya meyakini bahwa di setiap partai politik pasti ada survei internal. Ya. Bukan beda ya sama survei yang pesanan, beda. Kalau survei internal biasanya itu betul-betul clear, betul-betul apa adanya hasilnya. Nah, tentu itu dilakukan juga oleh P3 dan oleh semua partai lah, saya yakin begitu ya. Dan seperti yang sering kita bahas berkali-kali, grassroots-nya P3, arus bawahnya P3 itu clear sudah ke Anies Baswedan. Jadi saya meyakini P3 sudah membuat survei internal dan mendapatkan hasil yang sama. Ya mereka ingin ke Anies Baswedan. Satu itu. Yang kedua, di P3 sendiri kemudian menjadi gamang. Karena masih belum disepakati juga siapa capres-cawapresnya. Padahal itu koalisi yang pertama kali terbentuk. Walaupun konon katanya terbentuknya juga karena pesanan juga. Itu satu yang mau kita bahas. Kemudian ada yang kedua, ini sih hiburan saja lah ya, karena ya penting nggak penting lah buat kita ya bahas orang yang satu ini, partai yang satu ini. Siapa lagi kalau bukan PSI. PSI kandas dan makin halu. Jadi kita lihat ada statement dari seorang Grace Natali yang menyatakan sampai dunia runtuh pun kami tidak akan berkoalisi dengan koalisi perubahan. Wow, emang ada yang ngajak gitu? itu pertanyaan pertama yang muncul di benak saya. Emang ada yang ngajak PSI gitu buat koalisi perubahan? Atau kalau dilanjutkan dengan pertanyaan berikutnya, emang PSI ngaruh gitu buat koalisi perubahan? Ada yang nanya begitu tuh. Ya saya jawab, ada lah. Apa pengaruhnya? Ya menghancurkan. Kalau PSI gabung di koalisi perubahan, maka koalisi perubahan akan terdegradasi. Kenapa? Ya karena ini partai yang kontradiksi. Mengusung partai anak muda, tapi bukan perubahan yang digaungkan. Tapi fitnah caci maki yang dimunculkan. Ya bagaimana orang mau simpati pada PSI? Iya kan? Oke, sekarang kita masuk dulu deh pada berita yang pertama ini dari Romi. Romi P3.2. PKIB gamang menentukan capres-cawapres. Potensi koalisi pecah. Jadi ini sudah diakui sendiri oleh Romi. Tentu kabarnya kabar hari ini tanggal 8 Maret.
Jadi saya kira tidak akan lama lagi ini P3 akan mengubah haluannya. Karena kalau ingin bertahan di DPR, ya, parliamentary thresholdnya kan 4%. Ini sudah nyaris hampir di bawah 4% P3. Kalau dia tidak mengikuti keinginan arus bawah, tidak mengikuti keinginan kader-kadernya di daerah, habis P3. Oke, kita masuk berita ya. Koalisi Indonesia Bersatu adalah koalisi partai pertama dalam pemilu Pilpres 2024. Tetapi sampai saat ini dirasakan masih jalan di tempat. Hingar-bingar akan mengusung Ganjar Pranowo dan Erick Thohir adalah wacana rumor di media sosial. Pada sisi lain Golkar malah menggadang-gadang ketua umumnya untuk berani maju sebagai capres. Karena kalau Golkar kan sudah clear juga ya di kongresnya. Sudah menetapkan Erlangga Hartarto sebagai capres. Cuman yang dukungnya nggak ada selain Golkar. Barangkali itu. Gitu. Sementara PAN Julhas menggagas secara terbuka mendukung Ganjar Pranowo untuk maju sebagai capres 2024. P3 sempat melirik Sandiaga Uno sebagai jagonya P3 untuk Pilpres. Tapi ketahan juga ya. Karena Sandiaga Uno sudah menyerahkan apapun keputusan, apapun dimanapun dia harus melakukan itu tergantung Gerindra, tergantung Prabowo. Jadi terkunci juga. Ini repotnya. KIB belum memutuskan akan mengusung siapa di Pilpres 2024. Ketua Majelis Pertimbangan P3 Muhammad Romahur Muzi, namanya agak aneh ya, yang juga membenarkan melihat adanya potensi pecahnya KIB. Lebih lanjut menyebut Romi bahwa hari ini KIB memang masih eksis. Kendati demikian, dia melihat memang belum ada kemajuan berarti dari KIB. KIB sampai hari ini masih ada. Saya melihat belum ada kemajuan berarti baik tentang sosok capres atau cawapres. Ini disampaikan Romi usai menjadi narasumber dalam acara BIMTEK anggota DPRD P3 Sejatim di Surabaya Senin kemarin. Romi menambahkan sampai saat ini dinamika politik khususnya sosok capres-cawapres yang akan diusung KIB masih sangat cair. Cair. Hari ini politik Indonesia untuk capres-cawapres masih cair dan semua kemungkinan masih terbuka. Bahkan saya melihat itu betul-betul sesuatu yang masih gamang satu sama lain. Padahal waktu terus mendekat ya. Romi lantas menyinggung adanya potensi KIB pecah. Dia menyebut potensi keluar masuk parpol di KIB maupun koalisi lain cukup terbuka. Sebab dinamika politik masih sangat cair dan banyak figur potensial yang tersedia. Saya menangkap ini adalah sinyal-sinyal keberpihakan P3 kepada Anies Baswedan. Ya wajar saja karena grassroots-nya begitu gitu ya. Jadi kemungkinan perubahan partai masuk atau keluar di KIB pun masih sangat besar. Baik pasangan koalisi parpolnya maupun capres-cawapresnya. Romi sadar diri dengan menyebut peluang P3 untuk mengusung kader sendiri sebagai capres atau cawapres sangat kecil. Oleh sebab itu ia meminta P3 fokus di pemilihan legislatif. Tapi sulit legislatif kalau tidak mencantelkannya pada capres. Itu kan yang terjadi di Pilpres kemarin ya. Saya menekankan ke rekan-rekan P3 kemungkinan kecil memiliki kader sendiri yang ditempatkan pada posisi capres atau cawapres. Maka kita fokus pada pileg. Bahwa kita ingin mengusung dan beramai-ramai mensukseskan pasangan, iya. Tapi fokus kemenangan yang saya minta rekan-rekan ke pileg. Ya, keberhasilan di pileg tentu akan sangat berbanding lurus dengan keberhasilan di Pilpres. Jadi harusnya, ini pendapat saya saja, P3 harus segera menegaskan bahwa dia kalau tetap mau di KIB segera usung capres-cawapresnya. Kalau mau manut pada grassroots-nya, ya segera nyatakan bergabung dengan koalisi perubahan. Itu ya. Oke, itu kabar satu dari Romi. Dan yang berikutnya ini yang partai penuh kehaluan. Grace Natali _2 PSI ogah masuk ke koalisi pro Anies meski dunia runtuh. Luar biasa ini. Siapa lu? Aduh. Demokrasi.
Partai Solidaritas Indonesia hingga kini belum menentukan arah koalisi di kontestasi pemilu 2024 mendatang. Ini ada kemiripan sebetulnya ya, PSI dengan KIB ini kan sama-sama ingin mengusung Ganjar tadinya. Tapi di KIB sendiri kemudian menjadi gamang, PSI ya nggak bisa ngapa-ngapain. Dia nggak punya persentase, dia nggak punya kursi di parlemen pusat gitu kan. Jika memilih dari koalisi yang ada, PSI memastikan tidak akan bergabung ke koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Aduh, kalau itu pasti katanya ya. Meskipun dunia runtuh tidak mungkin. Kata Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali di kantor DPP PSI Jalan Wahid Hasim, Jakarta Pusat, Selasa kemarin. Sekarang hari Rabu ya. Grace mengungkapkan alasannya tak mau bergabung dengan koalisi perubahan. Grace menyinggung politik identitas yang menurutnya tidak baik untuk kualitas demokrasi. Lah mereka yang justru mempolitisasi agama ya. Dibolak-balik ini. Kenapa? Bukan personal. Lagi-lagi ya, prinsip beliau itu buat kami adalah sangat mendasar. Kita tuh jangan mencampurkan, jangan mempolitisasi agama, jangan memainkan politik identitas. Karena rusak kita, masyarakat kita banyak yang belum terdidik. Ya, PSI juga nampaknya belum terdidik sebagai sebuah partai politik. Politikusnya belum terdidik untuk bisa merespon situasi yang ada di bangsa ini secara elegan. Ya, hanya bisanya kan negative thinking saja gitu. Kemudian memainkan framing yang juga dimainkan sama-sama oleh para buzzer. Jadi PSI ini seperti tidak ada bedanya dengan buzzer, buzzer pesanan. Karena terus yang narasinya sama-sama rendah, sama-sama nyaris tidak ada. Itu saja yang terus digaungkan. Padahal ketika dibuktikan, tidak bisa. Mana buktinya? Misalkan Pak Anies mempolitisasi agama. Apakah karena Pak Anies suka ceramah di masjid? Ya karena beliau punya kemampuan agama. Apakah karena beliau tampak soleh dalam beribadah, taat dalam beribadah? Ya itu kan aneh gitu ya. Padahal itu sudah runtuh dengan sendirinya ketika para pengurus tempat ibadah di Jakarta, ya, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu dan sebagainya mengapresiasi Anies Baswedan karena memberikan perlakuan yang sama, tidak berat sebelah ke Islam. Kan dengan begitu saja gugur. Bahkan BOTI, bantuan operasional tempat ibadah, juga diberikan ke semua agama. Dan yang luar biasa, orang-orang pintar di PSI, yang non-muslim, itu juga sudah keluar dari PSI dan mendukung Anies Baswedan. Ini sudah runtuh dengan sendirinya kalimat-kalimat ini. Tapi karena mereka miskin narasi, ya nggak ada lagi yang bisa disampaikan kecuali radikal, politik identitas, dan seterusnya. Kan luar biasa tidak terdidiknya PSI ini. Akhirnya mereka baper, pemilu sudah lewat, masih gontok-gontokan di bawah dan membuat kualitas demokrasi kita rendah. Akhirnya kita milih orang berdasarkan agamanya apa, sukunya apa, programnya apa, kita tidak tahu. Anies Baswedan, dia unggul karena programnya, dia unggul karena ide dan gagasannya, karena narasi yang dirangkainya, karena prestasi yang dibuatnya. Iya kan? Itu fakta yang kemudian dibolak-balikan oleh buzzer dan PSI. Nah, memang ini menjadi PR besar kita untuk 2024 ini. Jangan sampai terjadi gontok-gontokan di bawah. Di titik ininya sepakat, tapi justru yang membuat orang gontok-gontokan di bawah, ya Anda-Anda juga bersama para buzzer. Yang terus menyerang secara personal. Diajak adu gagasan, adu ide, adu rekam jejak, mingkem. Nah gimana dong? Lebih lanjut, Grace mengatakan saat ini pihaknya terus menjalin komunikasi dengan beberapa partai. Kendati demikian, Grace menekankan partainya hanya akan berkoalisi dengan partai yang mengusung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Ya dasarnya juga apa coba? Nggak ada, nggak disampaikan karena mereka nggak tahu juga apa kelebihan Ganjar.
Yang pasti kami terus berkomunikasi kok. Mainnya tidak in public sih, terus komunikasi. Pada intinya siap berkoalisi dengan pilihan presidennya sama, pilihan presiden PSI capresnya sesuai dengan rembuk rakyat. Nah, oke, dan seterusnya. Ganjar lah intinya begitu ya. Dan seperti biasa kita lihat bagaimana respon-respon di akun Twitter ya, Demokrasi News. Sampai PSI hangus, koalisi Anies nggak bakal terima partai tukang fitnah. Dibalikin begitu. Saya kira memang betul harus ditolak. Kalau dia bilang sampai dunia runtuh mereka nggak akan gabung, sampai PSI hangus, ya nggak usah lah bahas-bahas dunia runtuh. Emang siap? Nggak ada yang invite Grace, jangan kegeeran, stres. Partai stres Indonesia barangkali. Parpol besar ini menarik nih ya. Parpol besar saja saling berkunjung dan berangkulan walau berbeda pilihan kandidat politik yang diusung. Inilah yang terjadi jika parpol masih kurang jam terbang sehingga etika kesantunan komunikasinya rendah. Yang hanya selalu bisa berkomentarnya negatif saja. Ya, itu fakta ya. Syukurlah. Nah ini kalau masuk koalisi justru buat jeblok. Jadi ada pengaruhnya nggak? Ada. Nah, kan ditanya ya emang ada pengaruhnya? Ada. Pengaruhnya bikin jeblok. Jadi haram ya. Emang ada yang ngajak ya? Ngajak yang nggak ada. Jangan sampai koalisi perubahan dimasuki Parnoko, PSI kandas. Baik, ini respon-responnya saya kira senada semua ya pada ini akun Twitter dari media. Harusnya imbang lah. Harusnya ada lah yang bela Grace Natali. Kok nggak ada sama sekali nih, kasihan banget ya. Aduh. Ya. Baik, sahabat Aja Channel semua, kita langsung masuk pada kolom live chat ya. Wah, sudah 300 lebih yang bergabung. Teguh. Assalamualaikum ya, Kaltim. Karawang hadir Kang, Milan ya. Kemarin gak aktif karena kuotanya habis. Waduh. Pakai wifi aja, nebeng ke tetangga ya. Jeffrey, partai pecundang gak ada prestasi, anggap aja partai stres. Oh, kok mirip ya sama yang tadi barusan kita bahas, partai stres Indonesia. Jajang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Garut, mantap. Ahmad, Lubuk Linggau, Sumsel hadir. Saya pengen banget ke Lubuk Linggau ya. Aduh. Siapa ini? MH, aduh, nggak kebaca ya. Partai sampah halunya terlalu tinggi. Kalia, PSI itu partai tidur. Bambang, PSI partai guram, hama bagi Indonesia. Kalau hama harus dibasmi. Bagaimana cara membasminya? Ya jangan dicoblos ya di pemilu nanti. Sangkuriang, orang pintar pilih Anies Baswedan. P3 baiknya gabung ke koalisi perubahan. Betul. Kalau mau menyelamatkan partai politiknya, saya kira pilihan yang paling rasional gabung ke koalisi perubahan. Buat P3 ini, bukan buat PSI. Kalau PSI nggak boleh bikin hancur. P3 dan PAN akan menyusul. Juanda Purwakarta hadir. PSI Benalu. Waduh. Reza, PSI, P3 PAN bakal jadi partai degradasi. Ya. P3 dan PAN saya kira masih bisa lah menyelamatkan diri. PSI ngaca bong. Nah, Sangkuriang. Arah parpol di Indonesia partai sendiri tidak keputusan kok diserahkan ke orang lain yang bukan siapa-siapa. Ya, saya nggak ngerti. Media perubahan, PSI makin halu, P3 makin pusing. Itulah mengapa tunda pemilu menjadi alternatif rezim untuk melanggengkan kekuasaan. Ngeri kali ya ini kalau dikaitkan ke sana. Memang boleh jadi ya. Upaya-upaya itu selalu ada. Ini luar biasa nih media perubahan. Boleh di subscribe tuh akun channelnya. Cepi, grassroots P3 menghendaki Anies capres, tapi jajaran atasnya sepertinya pura-pura buta untuk menerima kenyataan bahwa Anies melejit di berbagai tempat. Sulit ya, karena kalau sudah bicara struktur dengan grassroots itu selalu berbeda. Grassroots itu pilihan alamiah rakyat, warga di bawah. Struktur selalu ada urusan yang terkait dengan, ya mohon maaf, kong kali kong. Ada upaya saling sandera, ada upaya saling cegal dan seterusnya. Jakarta sekiranya siap. Jakarta apa nih? Siap apa nih? Moy.
Komaria, elah, PSI terlalu GR. Emang siapa lu? WK Partai Gurem. Kasihan Grace, halunya ketinggian. Partai tidur gaya PDIP. Carlizon, P3 kalau tidak segera ambil langkah dukung Anies, tunggu pasti ditinggal pemilihnya. Yakinlah P3 harus cerdas. Sabir, partai tukang sihir. Waduh. Salamuddin, abaikan saja mereka karena insya Allah Pak Anies presiden. Agus, Grace Natali, PSI narasinya basi, udah nggak laku jualan. Netizen makin cerdas. Melihat sepak terjang atau rekam jejak calon presiden, mereka pun akhirnya galau sendiri. Joy, karena jabatan rakyat dibuat ombang-ambing, semua tidak memikirkan gimana perekonomian rakyat di bawah. Menarik ya, ini harus menjadi perhatian juga. Terima kasih ya. Jeffrey, PSI itu hanya partai nggak jelas, hanya partai lokal di Jakarta seperti partai di Aceh. Mereka akalnya, strateginya kerdil. Oke. Kalian yang pintar-pintar, kalian yang haus jabatan, ingat kalian dipilih rakyat, jangan kecewakan rakyat. Herianto, Zulhas, Romi galau karena yakin akar rumput ke lain hati. Partai Stres Indonesia, aduh, ini banyak yang sama nih. Waduh, ini banyak sekali nih. Mohon maaf ya, saya tidak bisa bacakan semuanya, tapi kurang lebih senada lah ya dengan apa yang sudah kita bahas barusan. Jadi kalau mau dibacakan komennya dari awal-awal, kalau sudah kesini agak sukar ya untuk di ininya. Tapi yang pasti begini sahabat AJTN semua, kita harus punya optimisme yang kuat bahwa arah gerakan perubahan gelombang rakyat ini seluruhnya sudah mengarah ke Anies Baswedan secara mayoritas. Dan tentu ini yang harus justru kita berhati-hati, karena bukan tidak mungkin kemudian akan masuk para benalu, akan masuk para pengkhianat, akan masuk pemain-pemain yang culas yang akan merusak tim Anies dari dalam. Ini yang harus kita waspadai ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Kami rakyat jelata, engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata, mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati, jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan, jangan sampai bikin aturan yang berat. Sebelah adillah pada kami, kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap